Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua, hari ini kita akan belajar bersama particle swarm optimization seperti yang sudah disampaikan pada kuliah paruh kedua yang pertama dulu, bahwa PSO ini adalah runner up dari 7 meta heuristic search algorithm yang paling baik. Jadi MSA, meta heuristic search algorithm yang terbaik yang sudah kita bicarakan kemarin adalah differential evolution. Nah, yang kedua yang setelah DE adalah ini PSO gitu ya. Jadi mirip-mirip PSO ini. Jadi untuk yang sekarang ini saya ambilkan sebuah artikel dari Springer gitu ya. Artikel itu juga sudah saya posting di kelas kita, silakan detailnya dilihat. Particle swarm optimization algorithm and overview. Jadi ini adalah sebuah artikel review gitu ya. Jadi ini juga nanti akan saya gunakan untuk memberikan kuliah state of the art dari PSO ini, tapi yang sekarang ini saya ambil hanya basicnya gitu ya. Jadi secara struktur penulis ini memberikan semacam background begitu, kemudian memberikan motivasinya betapa sudah sangat banyak sekali perkembangan yang terjadi sejak tahun 95 gitu ya. PSO ini dimunculkan, kemudian analisis-analisis yang untuk dikembangkan itu juga dibahas pada paper ini. Kemudian juga beberapa tantangan di engineering application gitu ya, ini juga disampaikan pada paper ini. Nah, yang akan kita bicarakan untuk yang pekan ini, kuliah ini, beserta nanti kelompok yang mempresentasikan itu basicnya, itu basic dari knowledge PSO ini, ide dasarnya. Jadi seperti ini, ada kemiripan dengan DE, yaitu menggunakan sistem vektor begitu. Cuman kalau kemarin itu konsepnya adalah evolution, berarti ada mutasi, ada crossover. Kalau di sini menggunakan ide dasarnya, ide particle swarm atau flocks. Itu swarm ya, adalah sekumpulan, sekawanan gitu. Jadi ada unsur populationnya. Jadi swarm initialization itu adalah penyebaran partikel awalnya atau inisialisasinya. Kemudian dicek fitnessnya masing-masing gitu, kemudian dicek optimal positionnya. Jadi ini adalah local base-nya gitu, semacam istilahnya local base. Nah, kalau yang swarm historical position ini adalah global base-nya, global base. Jadi ide utama dari algoritma ini itu ada semacam dua magnet yang menarik dari sekawanan partikel untuk menuju arahnya. Arah gerakannya itu ditarik oleh dua, semacam dapat dibayangkan semacam dua magnet begitu ya, magnet lokal dan magnet global gitu. Jadi seperti itu. Kalau diistilahkan juga dengan istilah eksploitasi dan eksplorasi gitu, magnet lokal itu adalah semacam eksploitasi, kalau magnet global itu eksplorasi. Nah, biasanya magnet global itu untuk mencegah ada local optimal entrapment. Nah, kemarin diistilahkan begitu. Jadi idenya mirip gitu, menggunakan vektor. Jadi gerakannya itu dipengaruhi oleh local position dan global position, sehingga dia
dari titik awal menuju titik berikutnya pada iterasi berikutnya, begitu. Idenya seperti itu. Kemudian otomatis langsung ada matematis vektor penarik lokal base-nya itu P base min X position, global base-nya adalah G base per minus X, dikalikan dengan faktornya random seperti biasa. Kalau kemarin di istilahnya di DE itu F, ini langsung random gitu. Nah, titik berikutnya ini lah yang kemudian setelah dihitung di tes apakah di update-nya ini titik partikel berikutnya yang diambil itu apakah yang di inisial tadi atau di yang hitungan terakhir, begitu. Jadi ya mirip-mirip dengan yang DE kemarin, hanya langsung di sini diambil dua magnet gitu ya, local base dan global base. Itu inti dari pikiran atau ide dasar dari particle swarm optimization algorithm. Oke, seperti itu pada dasarnya. Kemudian ini adalah garis besar dari pseudocode-nya. Ada dua langkah inisialisasi. Inisialisasinya secara random posisinya masing-masing partikel, diberikan inisialisasi dari kecepatan masing-masing partikel, dicek fitness-nya, kemudian P base dan G base-nya itu juga diinisialisasi, yang titik yang local base dan global base gitu. Nah, putarannya sampai terpenuhi optimalnya itu ya updating kecepatan dan posisinya, kemudian dites masing-masing fitnessnya. Nah, kalau fitnessnya itu kalau optimalisasi dalam bidang maksimal ya berarti titik berikutnya lebih tinggi, kalau di minimal ya lebih kecil, kan begitu saja ya. Intinya di situ tidak ada yang terlalu istimewa. Nah, kemudian mungkin akan kita bahas lebih detail lagi di pembahasan state of the art. Jadi menurut Pak paper ini sudah ada 8 cabang atau 8 bidang peningkatan dari algoritma ini. Sudah adapting multi-sub population, sudah improving the selection strategy, kemudian rumusnya, update-nya sudah dimodifikasi, kecepatannya sudah dimodifikasi, kemudian speed dan positionnya itu juga ada beberapa constraint yang diusulkan, kemudian kombinasi PSO dengan beberapa algoritma yang lain, kemudian untuk kasus multimodal itu juga ada improvement, kemudian bagaimana diversifikasi populasi itu tetap terjaga agar bisa tidak terjadi local entrapment gitu ya. Nah, ini detailnya akan lebih kita bahas ketika kita bahas state of the art gitu. Jadi besok akan kita diskusikan dengan lebih detail bersama kelompok yang bertugas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.